Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel Kalinglap TV. Oke sahabat Kalinglap TV, to the point saja saya akan mengajak sahabat untuk berwisata edukasi ya ke daerah Cipatat atau Citata Kabupaten Bandung Barat. Nah, kunjungan saya kali ini adalah menuju ke Gua Pawon ya, dimana Gua Pawon ini adalah peninggalan manusia purba di zaman dahulu ya sahabat. Nah, nanti sejarahnya akan kita bahas nanti di lokasi ya. Nanti akan ada seorang yang tahu tentang sejarahnya. Nah, itu arah dari Raja Mandala, Cianjur dan Sukabumi dan sebaliknya dari Padalarang dan Bandung ya sahabat. Nah, kita akan menyeberang ke arah kanan kalau dari arah Bandung ya. Ini destinasi ke Gua Pawon, ini gapuranya lewat sini ya sahabat. Kita masuk ke dalam ke gapura ini untuk menuju ke Gua Pawon. Oke sahabat Kalinglap TV, mari kita masuk ke lokasi pintu gerbang gapura Gua Pawonnya ya. Nah, ini kita masuk ke dalam. Nah, ikuti aja jalan ini dan kita bisa menggunakan Google Map ya untuk menuju ke lokasi Gua Pawon, dimana jalannya ini treknya cukup bagus ya sahabat. Jadi bagi sahabat yang pengen datang ke Gua Pawon untuk berwisata edukasi, ini jalannya seperti ini ya, trek menuju ke lokasinya. Ini tidak jauh dari sini, kurang lebih ada 5 menitan ya sahabat untuk menuju ke lokasi. Nah, nanti di sana kita akan ketemu dengan pintu tiket masuknya ya. Jadi ikuti perjalanan saya menuju ke Gua Pawon. Nah, nanti di depan kita belok ke kanan ya menuju ke lokasi Gua Pawonnya. Nah, dari sini kita belok kanan ya sahabat, itu ada bacaannya. Jadi jangan takut, ini situs Gua Pawon 500 meter ya dari perapatan ini. Nah, itu sahabat di depan pos tiket masuknya ya. Nah, di sini kita bayar tiketnya ya. Jadi untuk per orang 10.000 ya Kang ya, untuk masuk ke Gua Pawon. Dan untuk parkir motornya berapa? 4.000, jadi 100.000-nya untuk asuransi. Jadi total kalau berdua 25.000, kalau satu orang 15.000. Welcome to Gua Pawon atau selamat datang di Gua Pawon. Nah, ini mari kita jaga dan pelihara situs cagar budaya Gua Pawon Kart Citata. Ini untuk tempat parkir di Gua Pawon di sini ya. Ini bisa masuk mobil dan motor. Untuk motor di sebelah kanan dan untuk mobil ini bisa di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalinglap TV. Hari ini saya berwisata ke situs sejarah ya, dimana di daerah Bandung Barat terdapat situs Gua Pawon ya. Yang bernama situs Gua Pawon ini adalah situs sejarah manusia purba di zaman dulu. Jadi bagi sahabat yang belum tahu apa itu Gua Pawon, mari ikuti perjalanan saya menuju ke lokasi bersama Kang ini. Siapa namanya Kang? Nama Kang Hendy. Ini sama Kang Hendy, nanti saya akan dipandu untuk melihat Gua Pawonnya gimana. Nanti dia yang akan menjelaskan sejarah bagaimana adanya Gua Pawon ini berdiri ya. Jadi inilah Gua Pawon di Bandung Barat. Oke sahabat Kalinglap TV, nanti kita akan jalan ke atas bersama Kang Hendy ya. Nanti Kang Hendy yang akan menjelaskan bagaimana sejarah dari Gua Pawon ini. Silakan Kang Hendy. Oke, nah jadi saya tuh akan mengajak di mana tempat Gua Pawon ini pernah dihuni sama manusia prasejarah. Jadi di sini letaknya ada 3 titik. Titik pertama saya tuh akan menceritakan tentang laut dulu. Nah, terus di titik yang kedua di situ kan ada semacam penemuan tentang manusia. Saya cerita tentang manusia prasejarah, dan di ketiga itu ada jendela. Untuk itu kayaknya sih sudah tidak sabar Ya, mau ke sana sekarang atau bagaimana? Ya sahabat, mari kita lihat bagaimana. Bagi sahabat yang penasaran, ayo ikuti perjalanannya menuju ke lokasi ya. Ayo ikuti.
biar ada bau-bau kelelawarnya. Ciri khasnya kelelawar. Lihat sobat, ini bisa terlihat ada kelelawar juga ya di sini, jadi aroma bau kelelawarnya kelihatan. Ya. Nanti di sana ada yang namanya gunung asap. Di situ lebih nampak terlihat kelelawar-kelelawar pada berterbangan. Nah, di sini ada gambar situs Gua Pawon ya dari manusia purbanya, jadi bisa dilihat kalau sahabat berkunjung ke sini. Ayo kita lakukan eksplornya ke dalam ya sahabat. Nih kita lihat eksplor ke dalam Gua Pawonnya. Ini saya didampingi sama kru kameramen saya bersama dengan Kang Hendy ya sebagai tour guide saya untuk menerangkan bagaimana sejarah di dalam Gua Pawon ini. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Gua Pawon ini sama si Kang Hendy ini. Jadi kita dengarkan bagaimana sejarahnya. Oke, nah jadi di sini sebelum kita sampai di mana manusia prasejarah ditemukan, nah, jadi kita akan cerita tentang laut ini. Jadi di masa jutaan tahun kebelakang, wilayah yang ada di sekitar itu antara Jakarta sampai Indramayu itu dikenal sebagai lautan. Nah, jadi batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Nah, jadi dulu itu ada masa-masa tertentu, ada tersir kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen akhir sampai Miosen. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan? Daratan ya betul. Nah, jadi menurut para ahli atau para peneliti di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi pengangkatan kulit muka bumi, terangkatnya gunung-gunung Merapi, jadi seolah-olah ada satu keajaiban dulu keluar baru nampak terlihat adanya kasrajaman barat. Jadi ini kumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Jadi sebenarnya sih kalau kita melihat apa sih tanda bukti adanya laut, sudah jelas bahwa tadi sudah disebutkan pertama adanya terumbu karang. Nah, yang kedua ada fosil koral. Fosil koral itu berada di kisaran Tundarden. Kenapa dibilang fosil koral? Jadi batuan tersebut pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, mungkin itu untuk lautannya. Nah, kita juga akan mencoba membawa di mana manusia prasejarah ditemukan. Untuk itu kayaknya sih kita melihat langsung ke sana. Ya, jadi sahabat kita akan melihat langsung bersama si Kang Hendy yang akan memandu kita untuk melihat bagaimana Gua Pawon ini dari sejarahnya. Jadi ikuti untuk melihat ke dalamnya ya. Jika sahabat penasaran, mari kita ikuti perjalanannya bersama si Kang Hendy. Oke, ayo. Oke, ayo sahabat. Ayo sahabat, ikuti perjalanannya melihat dalam bagaimana Gua Pawon ini. Nah, di sini dilarang buang sampah ya, jadi ada tempatnya. Jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Ya, terjaga kelestarian cagar budaya yang ada di Gua Pawon ini ya, sahabat. Oh ya, sebelum ke tempat di mana manusia prasejarah, jadi kita juga tidak ada salahnya jangan melupakan salah satu tempat ini asal mula ditemukannya manusia prasejarah. Jadi tahun 1990 almarhum Pak Budi Samantio itu dari geologi melakukan ekskavasi kecil-kecilan dan menemukan tulang. Nah, jadi awalnya memang seperti itu, makanya mereka itu menggali di mana manusia prasejarah ditemukan itu hanya 60 cm. Nah, makanya ini dinamakan terumbu asap. Kenapa dinamakan terumbu asap?
asap karena Jadi terumbu asap ini dipakai untuk bikin tungku kebakaran sama manusia prasejarah. Jadi nama tempat masak. betul. Nama pawon itu boleh katakan Dapur ya kan? inilah salah satunya mungkin Dapur. banyak sampah-sampah dari hewan yang sudah mereka buang, termasuk banyak perkakas. Nanti tadi di depan kalau kita melihat ada tulisan Gua Pawon. Ya. Ada rumah, ada tempat belakang, ada tempat makan. Ya, pawon itu kalau bahasa Sunda ya, kalau bahasa Indonesia itu dapur lah kalau Betul, saya betul. kira ya. Betul ya Kang Edi ya. Betul, betul. Nah kita lihat ini cerobongnya seperti ini sahabat. Ayo dekat sini sudah terlihat. Ini cerobong asap ya kalau zaman dulu mungkin ini untuk masaknya. Jadi api kan punya asap. Ya nanti ke atas supaya bisa dilihat. lewat atas. Karena penyiking itu ada kelelawar juga ya. Oke sahabat, jadi kita akan melihat ke atas juga. Ya, ayo. Ayo. Oke sahabat, ini bisa dilihat. Ini nanti Kang Edi akan jelaskan. Ini tempat apa Kang Edi? Nah, jadi ini tempat di mana manusia prasejarah ditemukan. Jadi di sini ada Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Lutfi Yondri. Jadi di sini sudah ditemukan ada 7 kerangka manusia. Nah, dari 7 kerangka manusia ini di 2003 awalnya sih. Di 2003 itu dari 7 kerangka itu jenisnya masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Jadi ini sudah diinformasikan untuk kisaran umur. Nah, yang termuda itu 7.300, terus yang belakang itu yang bulat kayak batu itu 9.500. Nah, yang tengah di 10.000, yang paling bawah di 12.000 tahun ke belakang. Nah, jadi berhubung ini kaitan di masa ribuan tahun, berarti ini kaitan erat sama cekungan Danau Banu Purba. Jadi ada kehidupan manusia prasejarah itu ada danau. Nah, jadi batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala dengan tanda bukti adanya Sangyang Tikoro, gitu kan. Nah, terus di sini, nah mereka tuh sebenarnya mempunyai umur yang sangat pendek. Kalau sekarang kita nyampe 50, 60, 70, mereka nyampe di 30. Kenapa mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Nah, jadi mereka itu pertama izin dari Sang Pencipta untuk mereka seperti itu. Kedua, kalau kita punya medis gitu kan. Nah, terus di sini selain itu tinggi badannya sama rata-rata dengan kita. Ini masuk ke manusia modern ya. Nah, terus di situ kita lihat bahwa mereka juga sudah mengenal budaya selain itu kemudian dengan posisi dipasang. Jadi mereka mengingat setiap manusia sebelum lahir di muka bumi pernah mengalami hal. Nah, terus tadi selain terumbu asap, nama pawon itu dikaitkan karena banyak ditemukan perkakas. Apa sih perkakas yang mereka punya? Gitu kan? Pertama adanya perkutor, itu kaitan erat sama dengan tata cara merias mayat. Terus tadi kita berbicara tentang cekungan Danau Banu Purba. Nyampe di mana mereka menjelajah? Yang terdekat adanya Nagreg. Di Nagreg itu ada Gunung Kendan. Di Kendan banyak terdapat batu obsidian gitu kan. Nagreg yang mau ke Garut itu ya Kang Edi? Betul. Nah, jadi mereka bikin perkakas kayak pisau, alat serut, mata panah. Nah, terus di sini, nah tentunya kalau kalian sudah kunjung ke Gua Pawon termasuk Sungaden itu ada kera atau monyet. Betul. Jadi ada salah satu hewan yang hidup di mana manusia secara hidup. Nah, contoh misalkan kita tahu tentang siput dan jelas siput punya ujung buntut. Iya. Setiap siput untuk mudah dikeluarkan itu siputnya ujung buntutnya dipotong. Kalau kita diketrok di sebelah sudah beres. Tapi mereka menggunakan tulang-tulang kera. Nah, dan dengan vertebrata kelompok kera itu dipakai untuk pencopot siput. Jadi pakai alat ya, dijadikan alat ya. Nah, itu. Terus mereka juga sudah menciptakan wadah gerabah gitu kan. Sama tatap wadah, perdaputan, cara pembuatannya. Selain itu mereka juga sudah menciptakan pakaian yang ditemukan sih bukan kain. Tentunya di sini masih sebatas alat. Itu dari taring babi hutan. Nah, jadi taring babi hutan itu dari satu taring itu dibikin 2 ujung lancip, itu namanya mulu, sama 1 ujung lancip atau lancip tunggal. Jadi mereka mampu membuat alat penutup tubuh. Selain itu adanya perhiasan, cangkang kerang, taring binatang, termasuk ikan hiu. Dijadikan perhiasan yang mungkin buat manusia purba jenis
perempuan ya. Betul. Nah, kenapa 3 jenis tadi masuk ke jenis perhiasan? Jadi pas ditemukan itu sudah ada lubang atau bolongan, bisa kemungkinan bisa memasukkan tali, gitu kan? Nah, itulah. Terus cara tidur juga mereka bikin tenda. Cuman tenda yang mereka punya itu bikin nyari 4 patok. Jadi daun-daunan mungkinnya. Ya, jadi 4 patok, misalkan bambu atasnya diikat, disatukan, bawahnya dikasih jarak, sengaja jadi di pinggir-pinggirnya itu pakai kulit hewan atau tumbuhan. Nah, jadi maksudnya di depan juga mereka membuat api unggun. Apa sih tujuan mereka menyalakan api atau api unggun? Nah, contoh kita cuma mau tidur, adanya nyamuk itu sudah tidak nyaman. Nah, mereka pun membakar ranting-ranting yang tidak terlalu kering. Jadi sewaktu-waktu bisa asapnya masuk ke dalam tenda. Nah, terus di sini selain itu juga, nah terutama sih untuk kalian di luar sana ya, kita alhamdulillah dengan hadirnya Gua Pawon berarti kalian juga mendapatkan salah satu informasi tentang kisaran manusia prasejarah. Jadi kalau yang di luar sana mungkin kalian sudah diajarkan mereka itu selalu pindah-pindah tempat, tapi yang di Gua Pawon ini sudah menetap ya. Betul. Apa sih alasan mereka menetap? Nah, jadi mereka setiap pindah tempat itu memperhitungkan tingkat kepentingan. Apa sih yang mereka cari? Makanan. Ya, pertama air sebagai faktor penyebab utama. Kedua jurang. Jadi sekelilingnya jurang. Jadi jurang ini punya arti yang luar biasa. Biasanya kaitan erat sama malam hari. Kalau di luar sana mereka tidur itu harus ada yang menjaga atau ronda. Jadi tidak nyaman ya. Iya, karena kan di sekelilingnya itu banyak hewan buas. Nah, itu yang menjadi istilahnya acuan bahwa mereka mengenal bahwa Gua Pawon ini salah satu rumah dari manusia prasejarah. Nah, kalau begitu mungkin kita juga akan mengajak di bagian depan rumah mereka. Ada jendela-jendela, seperti apa sih jendelanya? Kalau begitu mungkin sekarang kita ke sana aja lah. Oke, sahabat, nanti itulah penjelasan dari Kang Hendy. Jadi sejarah tentang Gua Pawon ini seperti itu. Bagi sahabat yang pengen mencoba datang ke sini, boleh datang ke sini dan nanti ketemu sama si Kang Hendy sebagai guru kunci lah kalau kita datang ke sini itu. Jadi bisa menanyakan langsung kepada si Kang Hendy ini. Nah, inilah Gua Pawon yang ada di Kabupaten Bandung Barat ya, sahabat. Nah, sahabat Kalilap TV, di sini saya mengabadikan berfoto selfie atau mendokumentasikan kalau saya berada di Gua Pawon atau di tempat di mana ditemukannya situs manusia purba ya, sahabat. Nah, di sini ada telapak kaki manusia purba ya, sahabat. Ini sangat indah sekali. Jadi zaman dahulu manusia purba memantau situasi keluar ya. Nah, ini dinamakannya jendela untuk rumahnya. Jangan lupa subscribe Kalilap TV. Bandung memang menyimpan potensi wisata yang sangat besar dan banyak. Tidak hanya menampilkan sebuah keindahan, tetapi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Nah, untuk lokasi Gua Pawon berada di kawasan Karts atau Batu Kapur Citata di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Bandung ya, sahabat. Situs Gua Pawon ditetapkan menjadi kawasan cagar lindungan arkeologi atau keperbukalan setelah kerangka manusia purba ditemukan di sana pada tahun 2009. Sementara pada tahun 2010, Kementerian Budaya dan Pariwisata Republik Indonesia telah mengajukan pada UNESCO agar situs Gua Pawon bisa menjadi salah satu cagar alam warisan dunia. Diharapkan dengan penetapan Gua Pawon sebagai cagar alam warisan dunia, pelestariannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Indonesia tetapi dunia.
Nah, Gua Pawon memiliki panjang 38 meter dan lebar 16 meter ya. Nah, pemberian nama pawon tersebut didasarkan karena bentuk atap gua yang sudah berlubang mirip seperti pawon dalam bahasa Sunda. Pawon berarti cerobong asap yang ada di dapur. Nah, sahabat Kalila TV, inilah Gua Pawon ya. Jadi tadi saya sudah mengelilingi dan berjalan melihat situs Gua Pawon, yaitu situs peninggalan manusia purba di zamannya. Nah, untuk itu ini perjalanan saya mungkin dicukupkan sampai di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Kalila TV. Bagi yang sudah dukung, saya doakan semoga sahabat diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan rezeki, dan dipanjangkan umur. Amin ya robbal alamin.